Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Duyadi, mahasiswa Universitas Nasional, jurusan Sistem Informasi 18, NPM 183112700650100. Di sini saya akan membacakan rangkuman mata kuliah Enterprise Resource Planning R04. Materi 9, Marketing Information System dan Sales Order Process. Marketing Information System adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan perusahaan yang berkaitan dengan promosi dan pendistribusian barang. Dalam hal ini, perusahaan perlu tahu apa produk yang dapat memuaskan customer sehingga mereka mengembangkan produk sesuai dengan kebutuhan customer, dan dampak lainnya perusahaan dapat meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, hal ini dilakukan secara rutin karena perusahaan sendiri ingin memantau tingkat keberhasilan pemasaran. Menurut Harmon, marketing informasi sistem yang sangat penting karena kekuatan ekonomi bergantung pada layanan dan memahami kebutuhan customer secara spesifik. Contoh pertanyaan strategi terkait marketing. Produk apa yang harus kita produksi? Berapa banyak masing-masing produk akan diproduksi? Bagaimana terbaik dapat kita promosi atau mengiklankan produk kita? Bagaimana kita dapat mendistribusikan produk dengan kepuasan customer yang maksimum? Studi kasus Filter Snacker, perusahaan memproduksi 2 snack bar, Energy A, Advanced Energy, yang kedua Energy B, Bodybuilding Proteins. Perusahaan memiliki 2 divisi penjualan, satu wholesale, menjual kepada pihak distributor yang mendistribusikan penjualan ke toko-toko kecil, operation vending, mesin dan toko kesehatan. 2. Direct atau toko pengecer besar, toko stasiun olahraga, dan toko besar lainnya. Penjualan direct sales menawarkan diskon berdasarkan volume untuk mendorong order besar yang mana lebih efisien untuk diproses. Wholesale, harga tetap yang lebih rendah karena order yang besar. Jika tidak, customer harus ditangani oleh divisi direct atau sales. Syarat pembayaran 2-10 net 30. Customer menerima 2% diskon jika membayar invoice di dalam 10 hari. Jatuh tempo adalah 30 hari. Filter Snacker juga menjual bar yang dibungkus dengan merek toko untuk jaringan tertentu. Sales question and orders. Sales questions, penawaran harga kepada customer. Sales order, pesanan penjualan dan dari customer. Hal yang perlu diperhatikan: 1. Pemberian diskon. 2. Order tidak langsung dilakukan setelah question diberikan. 3. Pertanyaan terkait dengan tanggal mengirim dan pada saat customer mau melakukan order. 4. Posisi kredit limit customer. Order filling. Packing list dan shipping labels dicetak pada departemen sales dan diberikan kepada bagian warehouse untuk dilakukan packing dan delivery. Hal yang perlu diperhatikan: 1. Customer menginginkan partial shipment terhadap apa yang tersedia dan sisanya sebagai back order. 2. Customer hanya membeli apa yang tersedia, sisanya dibatalkan dan dibuka order baru. 3. Customer bersedia menunggu sampai disuruh order terpenuhi untuk menghemat biaya pengiriman. Accounting and invoicing. Data dari sales order akan menjadi dasar untuk membuat invoice. Kadang-kadang koreksi terhadap invoice diperlukan terkait dengan partial shipment ataupun perubahan lainnya terkait dengan perubahan pada sales order. Sales order processing. Sales order processing adalah
serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencatat sales order. Pada sales order, processing dicatat item yang dipesan, harga jual, dan kualitas. Diskon dapat didefinisikan menurut jumlah kuantitas produk dan customer. Saat order processing dilakukan, pemeriksaan tabel AR untuk konfirmasi kredit customer. Nilai order dijumlahkan dengan saldo kredit dan dibandingkan dengan kredit limit customer. Jika kredit tidak mencukupi, sistem akan menolak order. Inventory sourcing. Ketika pencatatan order, sistem memeriksa catatan persediaan dan catatan perencanaan produksi, apakah material tersedia dan dapat dikirim pada tanggal yang diinginkan konsumen, available to promise atau ATP. Termasuk juga waktu pengiriman perlu diperhatikan akhir minggu dan liburan. Sistem dapat juga merekomendasikan penambahan pada rencana produksi jika terjadi kekurangan. Order dicatat sebagai terbuka, produk di booking sehingga tidak dapat dijual untuk pemenuhan order lainnya. Delivery berarti melepas dokumen pada warehouse untuk melakukan packing dan pengiriman order daripada pengertian tradisional pengiriman barang. Proses pengiriman dibuat sehingga aktivitas warehouse dapat efisien, seperti kombinasi order yang sama untuk picking, pengelompokan order berdasarkan metode dan tujuan. Dokumen packing, dan shipping akan ditransfer ke modul material management, sehingga aktivitas packing, dan shipping dapat dilakukan. Billing. Selanjutnya, sistem membuat invoice berdasarkan data sales order ke dalam dokumen invoice, accounting, mencetak dan mengirim kepada customer. Catatan accounting diperbaharui pada titik ini untuk mencatat penjualan, debit AR, dan kredit sales. Selanjutnya, catatan akun terupdate secara otomatis. Payment. Ketika customer melakukan pembayaran dicatat pada sistem ERP, debit cash, dan kredit AR. Lanjut ke materi 10, proses produksi dan SCM. SCM adalah serangkaian proses yang mencakup koordinasi, penjadwalan, dan juga pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan juga pengiriman produk. Singkatnya adalah SCM merupakan mekanisme semua pihak yang bersangkutan dalam proses perubahan bahan baku menjadi sebuah produk. Tujuan production planning menjadwalkan produksi secara ekonomis sehingga perusahaan dapat mengirimkan produk kepada customer sesuai dengan tanggal yang dijanjikan dalam arti yang paling efisien. 3. Pendekatan produksi. Make to stock atau MTS. Item dibuat untuk persediaan untuk mengantisipasi sales order. Kebanyakan produk konsumen seperti sabun, snack dibuat dengan cara seperti ini. Make to order atau MTO. Sistem item diproduksi untuk memenuhi spesifikasi dan dari konsumen. Perusahaan sering menggunakan pendekatan ini ketika memproduksi item yang terlalu mahal untuk disimpan sebagai persediaan atau item yang dibuat dikonfigurasikan berdasarkan spesifikasi customer seperti percetakan pesawat udara dan peralatan besar industri. Assembler to order. Item diproduksi menggunakan kombinasi dan proses MTS dan MTO. Produk aktif dirakit berdasarkan order dan komponen MTO seperti komputer rakitan. RCCP. Menguji MPS RCCP ditampilkan pada suatu load profile untuk sumber daya kritis seperti tenaga kerja, mesin dan peralatan, kapasitas gudang, kapasitas pemasok dan part, dan sumber daya keuangan. CLP. Penentuan kapasitas yang dibutuhkan sesuai hasil MRP. Modifikasi dilakukan dengan lembur, perubahan routing maupun subkontrak jika kapasitas yang digunakan tidak mencukupi meskipun telah melakukan modifikasi. Perubahan terhadap MPS perlu dilakukan.
Lanjut ke materi 11, sales dan operation proses. Tiga prinsip penting. Satu, menggunakan sales forecast dan berdasarkan tingkat persediaan yang ada, membuat perancangan agregat untuk semua produk. Perancangan agregat menyederhanakan proses perencanaan untuk interval waktu bulanan maupun 4 bulanan. Dua, memecah perencanaan agregat menjadi perencanaan produksi yang lebih spesifik untuk masing-masing produk ke dalam interval waktu yang lebih kecil. Menggunakan perencanaan produksi untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Aggregate Planning (SNOP). Pada ERP disebut sebagai Sales and Operation Planning, merupakan perencanaan jangka menengah yang mencakup satu, jumlah produksi dalam unit agregat pada family produk bukan pada level SKU. Dua, kapasitas yang diperlukan reguler, lembur, subkontrak. Dan tiga, rencana tenaga kerja. Hasil dari agregat planning: satu, kuantitas produk dari regular time, overtime, dan subcontracted time digunakan untuk menentukan jumlah tenaga kerja dan tingkat pembelian supplier. Dua, penyimpanan persediaan digunakan untuk menentukan berapa ukuran gudang dan modal kerja yang diperlukan. Tiga, kuantitas backlog stock out digunakan untuk menentukan bagaimana service level customer. Rate of tenaga kerja digunakan untuk menentukan isu terkait tenaga kerja yang akan dihadapi. 5, increase dan decrease machine capacity digunakan untuk menentukan jika peralatan baru perlu diadakan. Materi 12, Material Recruitment Process, Sales and Operation. Pada tahapan RCCP perlu diperiksa kelayakan dari rencana produksi dengan memperhitungkan sumber daya terbatas seperti produksi yang memiliki kapasitas terbatas atau bottleneck. Tindakan yang dapat diambil adalah memproduksi lebih awal, merencanakan lembur, memilih produk yang lebih menguntungkan, dan mengabaikan yang lainnya. Safety stock di bulan Mei 2074 untuk mengantisipasi lonjakan ke permintaan pada Juni, untuk menjaga utilisasi tidak melebihi 95%, spare kapasitas untuk change over breakdown. Demand management. Hasil dari SNOP adalah produksi plan. Demand management menghubungkan SO dan P dengan details scheduling, dan MRP merupakan master production scheduling atau MPS. MPS merupakan input kepada detail scheduling proses. MPS juga merupakan input kepada material recruitment planning atau MRP. Pada filter snacker proses. Demand management memecah rencana SOP bulanan menjadi mingguan dan harian. Proses demand management pada SAP R-3 menggunakan kalender pabrik untuk menentukan jumlah hari kerja pada minggu dan bulan tertentu. Master Production Scheduling. Suatu pernyataan apa, berapa banyak, dan kapan suatu produk akhir direncanakan untuk diproduksi. Sepanjang periode perencanaan, MPS merupakan hasil disaggregate dan diimplementasi pada production plan. Materi selanjutnya, detailing scheduling. Detail scheduling digunakan untuk menentukan sumber daya dan tanggal waktu untuk melakukan operasi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya produk. Detail schedule adalah proses yang rumit. Detail schedule untuk semua order dihitung berdasarkan routing file, load size, dan work center files.
Scheduling scheduling sering terkait dengan balance antara long production run, di mana mengurangi kehilangan kapasitas akibat setup peralatan dan mesin. Short production run, di mana menghasilkan tingkat persediaan yang rendah. Aktivitas 1, scheduling, di mana melepas dipackaging operasi kepada sumber daya pada suatu tanggal dan waktu tertentu. Rescheduling, di mana mengirim operasi yang sudah terjadwal kepada tanggal dan waktu atau sumber daya yang berbeda. Deloading adalah mengeluarkan operasi terjadwal dari jadwal sumber daya. Materi selanjutnya, accounting, proses aktivitas atau aktivitas akuntansi. Aktivitas akuntansi umumnya dapat diklasifikasikan sebagai akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, akuntansi pajak. Akuntansi keuangan mendokumentasikan semua transaksi pada perusahaan yang mana memiliki pengaruh pada keuangan perusahaan dan menggunakan dokumentasi transaksi tersebut untuk membuat laporan bagi investor maupun pihak luar. Laporan-laporan ini disebut sebagai laporan keuangan. Laporan keuangan pada umumnya meliputi neraca dan laporan laba rugi. Pada umumnya perusahaan membuat laporan keuangan per kuartal. Neraca adalah ringkasan dari saldo perkiraan seperti kas, piutang dagang, persediaan bahan baku dan bahan jadi, harta tetap, hutang dagang, bank dan kreditor, serta modal yang ditanam oleh investor. Laba rugi adalah laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan biaya dan laba rugi untuk suatu periode waktu, biasanya per kuartal. Kemampuan menghasilkan laba adalah penting bagi kreditur dan investor. Juga merupakan informasi penting bagi manajer yang bertugas pada operasi sehari-hari. Secara umum, manajer melihat laba sebagai indikator keberhasilan dan rugi merupakan salah satu yang harus diselesaikan. General ledger. Akun perusahaan disimpan dalam suatu general ledger. Pada SAP R-3, input ke dalam GL terjadi secara bersamaan dengan transaksi dalam modul fungsional. Sales and distribusi atau SD, penjualan ke customer menghasilkan isian AR. Material manajemen atau MM. PO menghasilkan isian AP. Human Resource. Proses payroll menghasilkan isian biaya. Modul lainnya yang menghasilkan isian untuk GL adalah Financial Accounting atau FI, mengatur AR dan AP yang dihasilkan dari SD dan MM. Modul di mana akun GL ditutup pada akhir dari periode fiskal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.